Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Saputra dari Pendidikan Ekonomi 2019. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terkait masalah ekonomi pendidikan yang ada di Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dian Eka Amrina dan Bapak Iqbal Barlian. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengambil permasalahan ekonomi pendidikan di Indonesia terkait biaya pendidikan di Indonesia, di mana pendidikan di Indonesia kurang merata, khususnya daerah yang jauh dari kota. Indonesia merupakan negara yang berpendidikan, namun saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Pendidikan yang masih belum merata ini menjadi salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Ini menjadi topik hangat bagi pemerintah dalam memberantas masalah pendidikan di negeri ini. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun fasilitas pendidikan yang merupakan sarana dan prasarana di kota dan di desa berbeda. Misalnya saja, di kota-kota besar, sarana dan prasarana pendidikan di sana sudah sangat maju. Sedangkan di desa-desa hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang seadanya. Hal ini yang membuat masyarakat yang tinggal di desa-desa masih tertinggal pendidikannya dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kota. Contohnya, daerah yang ada di Indonesia yang kurang kualitas pendidikannya ialah bagian Indonesia Timur. Di sini, bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang, kurangnya tenaga pengajar juga masih kurang, sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Walaupun ada beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di kota-kota besar, tapi karena mereka termasuk ke dalam warga negara yang kurang mampu, sehingga mereka tidak dapat merasakan pendidikan. Banyak anak-anak yang masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tua mereka dan mempertahankan hidupnya. Hal ini tidak cocok untuk mereka karena pada masa mereka, masa anak-anak, harusnya mengikuti pendidikan dan duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir penuh terhadap pentingnya pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang miskin dan masyarakat yang ada di daerah terpencil yang ada di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peningkatan Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia semakin menurun. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dan hasil diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara-negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan bangsa kita sendiri. Melihat kondisi yang nyata saat ini, pada umumnya pemerintah Indonesia hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota-kota dan mengabaikan pendidikan yang berada di daerah terpencil seperti di desa-desa. Sehingga di daerah terpencil tersebut menimbulkan masalah, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Contohnya, banyak tenaga pengajar yang bekerja di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Tenaga pengajar tersebut memang sengaja tidak mau jika dipindahkan di daerah terpencil, padahal selayaknya sebagai seorang tenaga pengajar harus mempunyai rasa kepedulian yang tinggi. Seharusnya juga tenaga pengajar tidak memilih-milih dan memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan. Seharusnya juga tenaga pengajar tidak lupa dengan tugas utamanya, yaitu mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia dimanapun tempatnya, entah itu di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Permasalahan tersebut dapat membuat kecemburuan sosial masyarakat antar daerah. Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia juga memandang adanya perbedaan kelas dalam hal biaya pendidikan. Lembaga pendidikannya pun dibeda-bedakan sesuai dengan kualitas yang berpengaruh kepada biaya pendidikannya dalam semua jenjang pendidikan. Maksudnya ialah, masalah yang menyangkut biaya pendidikan di Indonesia dalam berbagai jenjang adalah pendidikan yang berkualitas, berarti mahal biaya pendidikannya. Masalah yang menyangkut biaya pendidikan di Indonesia dalam berbagai jenjang adalah pendidikan yang berkualitas, berarti mahal pendidikannya. Masalah ini menyebabkan masyarakat yang kurang mampu tidak dapat menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang berkualitas, sehingga masyarakat kurang mampu hanya dapat menempuh pendidikan yang kurang
berkualitas di lembaga pendidikan biasa. Padahal, pendidikan di Indonesia merupakan hak azazi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan yang diberikan secara merata. Nah, mengingat pentingnya suatu pendidikan untuk semua warga Indonesia, sehingga posisinya sebagai salah satu bidang yang mendapat perhatian serius dalam salah satu tujuan didikannya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, negara dalam hal ini, pemerintah Indonesia wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya. Pendidikan merata, insan cerdas berbahagia. Saya Ananda Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.